Salam literasi. Hai Sobat Perpus Amikom Solo. Dalam rangka pengumpulan tugas akhir, setiap mahasiswa wajib mengumpulkan tugas akhir dalam bentuk naskah tercetak dan softfile dalam bentuk CD. Untuk softfile dalam bentuk CD terdiri dari proposal, bab 1 sampai dengan bab 4, daftar pustaka, program, database. Selain itu, wajib juga mengumpulkan abstrak, halaman judul yang terdiri dari halaman judul depan sampai dengan daftar isi, lampiran terdiri dari 2, surat observasi, dan lampiran yang berupa listing program. Softfile dalam bentuk CD dibuat dalam bentuk autoplay. Untuk tutorialnya dapat dilihat di Instagram perpustakaan_amikom Solo maupun di YouTube Amikom Surakarta. Langkah selanjutnya dalam membuat autoplay, teman-teman dapat mendownload softwarenya di Google Drive. Untuk linknya akan dibagikan setelah selesai tutorial ini. Setelah teman-teman mendownload dari softwarenya, langkah selanjutnya teman-teman menginstal dari software tersebut. Caranya mudah, cukup klik next, dan tunggu sampai proses finish. Setelah proses selesai, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama, serial, dan key. Untuk nama, serial, dan key sudah disediakan. Teman-teman tinggal mengcopy nama, serial, dan key dan mempaste di tempat yang sesuai. Setelah selesai, teman-teman klik OK. Maka halaman dari autoplay sudah terbuka. Setelah itu, teman-teman dapat memilih template yang akan teman-teman gunakan dalam pembuatan autoplay tersebut. Misalnya teman-teman menyukai template yang isinya bunga-bunga ataupun ada gambar binatang ataupun gambar yang polos, teman-teman bisa memilih. Di sini saya menggunakan template pertama. Saya ingin mengganti tampilan backgroundnya. Saya bisa memasukkan gambar yang saya inginkan. Misalnya ini saya menggunakan gambar pantai. Teman-teman bebas mau menggunakan gambar apapun boleh. Setelah itu, teman-teman juga diwajibkan membuat icon yang nanti berfungsi sebagai button untuk membuka setiap bab yang teman-teman masukkan. Yang pertama, kita membuat icon button untuk proposal. Kita ganti dulu gambarnya. Teman-teman dapat memilih gambar yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman menyukai gambar bunga, untuk icon dari proposal teman-teman bisa memilih gambar bunga. Di sini saya menggunakan icon gambar buku untuk proposal. Setelah itu klik open. Klik OK, maka sudah muncul untuk gambar icon proposal. Kita tinggal ganti namanya menjadi proposal. Setelah itu, kita dapat menyesuaikan ukurannya dan dapat menggeser tata letaknya. Agar rapi, kita bisa menyamakan tata letaknya. Yang kedua, setelah itu kita membuat icon untuk bab 1. Kita pilih gambarnya, klik open, klik OK. Setelah itu untuk namanya kita ganti bab 1. Kita bisa menggeser, mengatur letak dan posisi. Yang ketiga, kita buat icon untuk bab 2. Caranya sama, kita ganti dulu icon gambarnya. Kita pilih gambar, kita klik open, OK. Misal kita tidak suka dengan gambar yang digunakan, kita bisa klik lagi di image
kita ganti gambarnya dengan gambar yang kita inginkan. Setelah itu untuk namanya kita kasih nama bab 2. Yang keempat, kita bikin icon untuk bottom bab 3. Kita pilih gambarnya, kita open, oke. Kita ganti namanya bab 3. Kita geser, kita sesuaikan letaknya, kita atur biar terlihat rapi. Setelah itu kita buat icon untuk bab 4. Caranya sama, kita klik image, kita pilih gambarnya, open, oke. Kita beralih ke daftar pustaka. Kita pilih gambarnya. Setelah kita klik open, oke. Untuk namanya kita tidak menulis daftar pustaka karena terlalu panjang, kita singkat menjadi dapus. Setelah itu kita membuat icon untuk program. Misalnya sebagai contoh saya menggunakan gambar komputer untuk icon bottom dari program. Kita klik oke. Setelah itu kita namai dengan program. Setelah itu icon yang terakhir yaitu database. Di database ini fleksibel. Jika teman-teman multimedia tidak menggunakan database, teman-teman tidak usah membuat icon database. Jadi hanya untuk tugas akhir yang ada database-nya saja untuk anak dengan konsentrasi e-commerce, pemrograman maupun KA. Selanjutnya kita bisa mengatur posisinya, letaknya agar terlihat rapi, sama. Mungkin bisa dikecilkan kalau ada yang terlihat besar, kita bisa geser, kita bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita membuat icon tambahan yaitu abstrak. Kita ganti dulu gambarnya, kita pilih gambarnya untuk abstrak. Kita klik open oke, kita ganti namanya abstrak. Untuk icon tambahan yang kedua yaitu halaman judul. Halaman judul terdiri dari halaman depan sampai dengan daftar gambar. Kita pilih gambarnya. Setelah kita pilih gambar, kita klik open oke. Setelah itu kita buat icon tambahan yang ketiga yaitu lampiran. Di dalam lampiran ini yang dimasukkan surat observasi dan listing program. Bagi yang tidak ada listing programnya, tidak usah dimasukkan listing programnya. Hanya yang dimasukkan surat observasinya saja. Selanjutnya kita atur dulu letaknya karena kita masih akan membuat 2 icon lagi. Selanjutnya kita copy icon lampiran, kita paste, kita ganti namanya menjadi manual book. Di dalam manual book ini berisi tentang cara menjalankan dari program. Yang terakhir kita copy paste lagi, kita buat icon exit untuk keluar dari autoplay jika sudah selesai membuat autoplay. Kita pilih dulu gambarnya untuk icon. Kita klik open oke. Kita atur lagi posisinya jika sudah sesuai. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu membuat keterangan nama, name, dan judul. Langkahnya yaitu klik add tabel, add text atau add tabel. Setelah itu kita ganti namanya. Yang pertama kita masukkan judul untuk atasnya. Karena hurufnya tidak terlihat, kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan kita, disesuaikan dengan backgroundnya. Untuk background biru kita ganti dengan tulisan warna putih biar terlihat. Setelah itu kita bisa mengatur letaknya, kita bisa geser ke kanan, kiri. Kita buat tata letaknya bisa kanan, kiri, tengah sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan tata letak center. Setelah itu kita copy, kita ganti namanya tadi menjadi nama. Nama setiap
mahasiswa. Dan yang berikutnya kita ganti NIM kita. Setelah itu kita bisa mengatur kembali posisinya. Misalnya terlalu panjang untuk NIM, karena NIM pendek, kita atur kembali jaraknya. Untuk nama juga tidak terlalu panjang, kita atur jaraknya, kita sesuaikan. Dan untuk judul yang biasanya panjang, kita atur juga letaknya agar terlihat rapi. Setelah kita membuat nama, judul, NIM, kita buat lagi satu icon, yaitu untuk gambar logo kampus kita. Kita copy dari icon proposal, kita sesuaikan ukurannya, kita pilih gambarnya. Setelah itu kita klik open OK. Di sini saya menggunakan ukuran 64x64, tapi untuk teman-teman mau menggunakan ukuran berapapun bebas. Nah, setelah muncul, teman-teman bisa mengaturnya lagi, posisinya kira-kira sudah pas atau belum, dan kita bisa mengecek juga nanti untuk hasilnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini untuk judul sebagai contoh, kita akan memberi judul misalnya saja ya, ini untuk judulnya tidak mengenai salah satu pembuat. Judulnya ini misalnya komputerisasi pengupahan di PT Asia. Setelah itu kita klik OK. Hurufnya tidak kelihatan karena warnanya masih hitam. Kita bisa ganti dulu hurufnya sesuai keinginan. Kita ganti Times New Roman bold, ukuran bebas. Kita ganti warnanya. Misalnya kita mau ganti dengan warna putih biar terlihat terang, karena backgroundnya ini kebetulan biru, jadi kita ganti warna putih. Sudah terlihat, kita bisa menggeser jaraknya agar terlihat rapi. Setelah itu kita sesuaikan. Kita buat posisinya center di tengah. Setelah itu kita bisa mengganti nama. Nama kita masukkan kembali, caranya sama. Untuk teksnya kita ganti nama. Misalnya di sini namanya Aisyah Wardani. Maaf jika ada yang namanya Aisyah Wardani, bukan bermaksud menyinggung, ini hanya sebagai contoh. Nah, caranya sama, kita ganti hurufnya atau warnanya atau fontnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini untuk posisinya saya kasih tetap center. Untuk biar lebih jelas, saya ganti dengan bold ukuran 11. Nah, sudah terlihat jelas. Kita rapikan dulu posisinya. Kita bisa mengatur kecil besarnya. Setelah itu kita kopikan tadi. Untuk nama kita ganti NIM. Daripada add text, kita mau copy paste aja. Kita masukkan NIM. NIM-nya misal 17, 12 berapa, sesuai dengan NIM teman-teman semua. Setelah itu sudah selesai, kita bisa cek dulu hasilnya. Cara mengecek hasilnya yaitu dengan cara run. Kita run programnya. Tapi sebelum kita run, kita mau mengganti dulu untuk logo, karena logonya itu ada putihnya. Kita ganti dengan logo yang PNG yang tidak ada putihnya biar terlihat bagus. Setelah itu kita mengganti logonya, kita juga bisa melakukan action untuk icon button yang telah kita buat. Kita pilih on click di situ nanti untuk memberi perintahnya. Nah, untuk yang bawah kita bisa memilih huruf. Sebelum kita melakukan action, kita bisa
memasukkan file TA kita tadi, kita jadikan satu di lokasi tempat kita menginstal dari si Autoplay. Kita jadikan satu agar nanti bisa dibuka, karena jika tidak dijadikan satu nanti filenya tidak bisa dibaca. Setelah itu, untuk proposal kita beri perintah, yaitu misalnya kita mau kasih add select, perintahnya untuk membuka proposal, kita klik OK. Cara mengecek hasilnya, kita run dari Autoplay-nya. Nah, selanjutnya kita klik pada proposal. Setelah kita klik pada proposal, maka dia akan menuju ke link proposal yang telah kita tambahkan tadi. Nah, maka akan muncul sebagai berikut. Nanti untuk filenya yang dimasukkan dalam Autoplay itu filenya berupa PDF ya. Jadi wajib menggunakan file yang sudah di PDF-kan. Untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya caranya sama. Untuk perintahnya kita beri on click. Setelah itu kita add file, kita pilih filenya dan kita klik OK, maka bisa dijalankan. Nah, kita add, kita pilih filenya. Sedangkan untuk yang exit kita beri perintah exit di situ, maka dia akan keluar dari Autoplay jika kita sudah selesai melihat hasil dari Autoplay. Demikian tutorialnya. Untuk linknya teman-teman bisa melihat di Instagram ataupun di bawah ini. Terima kasih.